Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa di sini mari kita breakdown episode terbaru anime Kage no Chichiryoku-san ni Narita Kute atau episode 10-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan juga berbeda dengan light novelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan dimulainya liburan musim panas yang dimulai lebih awal karena akademi masih dalam tahap perbaikan akibat kebakaran yang terjadi sebelumnya. Termasuk keluarga Geno yang merupakan siswa di tahun ketiga juga membeli liburan musim panasnya, dan saat itu Claire sempat mendatangi apartemen Chit. Mungkin untuk mengajaknya pulang kampung bersama, walaupun Chitnya malah nemplok di atap untuk bersembunyi. Nah, sebelum Chit memikirkan akan liburan kemana, Alpha sudah lebih dulu mengirimnya surat yang isinya cuma datanglah ke Tanah Suci Limbum jika kau bosan. Tentu tanpa pikir panjang Chit langsung memenuhi undangan Alpha dan menuju ke Tanah Suci karena biasanya jika Alpha sudah berkata seperti itu pasti akan ada hal-hal yang menyenangkan di sana, yaitu berdasarkan pengalaman Chit sendiri. Sedangkan di tempat lain atau tepatnya di markas utama Shadow Garden, sempat ditunjukkan sedikit mengenai keseharian anggota utama walaupun tidak semuanya. Seperti Delta yang masih tidur di kamarnya, lalu Eta yang mungkin baru saja menyelesaikan penelitiannya dan bahkan dia sempat tidur di sembarang tempat karena mungkin saking lelahnya dan belum tidur selama berhari-hari. Tapi mungkin anggota yang lain sudah biasa menemukan Eta tidur di mana saja karena tak lama setelah itu mereka langsung memindahkan tubuh Eta ke tempat yang lebih nyaman. Sedangkan Epsilon seperti biasa sedang sibuk berdandan sampai berjam-jam di kamarnya sekaligus meningkatkan pengendalian sihirnya supaya slime yang dia gunakan untuk menambah OP di bagian tubuhnya yang lain lebih kelihatan sempurna. Jadi yang belum tahu kalau Epsilon yang merupakan anggota kelima di Shadow Garden itu sebenarnya punya tubuh yang kecil dan bisa dikatakan sebagai loli. Cuma karena dia punya harga diri yang sangat tinggi dan tidak mau kalah dengan yang lainnya, jadi Epsilon sampai menambahkan slime di beberapa bagian tubuhnya supaya kelihatan seksi dan paling menarik di antara 7 anggota utama lainnya. Tentu Epsilon mendapatkan petunjuk seperti itu dari tuanya yang dia anggap sebagai kekuatan yang bisa mengubah takdir. Tapi memang dari segi kontrol sihir, Epsilon lah yang terbaik di antara 7 anggota utama karena saking seringnya berlatih. Lalu Beta sendiri sedang sibuk menulis dan memikirkan alur yang akan menarik untuk karya dia selanjutnya. Karena memang Beta punya identitas yang lain yang langsung berbaur dengan dunia luar, yaitu sang penulis terkenal Natsume Sensei. Lalu setelah selesai berdandan, Epsilon mulai keluar dari kamarnya dan akhirnya berpapasan dengan Beta. Tapi ya sebenarnya Epsilon memang sengaja menunggu karena ada sesuatu yang berniat dia pamerkan badannya. Dan juga sekalian mengukur apakah HP-nya sudah lebih menawan dari punya Beta. Jadi yang sering menjadi tolak ukur Epsilon itu punyanya Beta, dan bahkan kadang dia langsung menyentuhnya untuk mengukur tekstur, kekenyalan, dan sebagainya. Di sini Epsilon memanas-manasi Beta dengan mengatakan kalau tuanku melihat bagian ini dengan tatapan yang panas. Lalu Epsilon benar-benar bertanya apakah Beta juga pernah merasakan hal yang sama. Tentu Beta yang tidak pernah merasakannya tidak bisa berkata-kata dan juga sangat cemburu karena memang Epsilon sangat pintar melebih-lebihkan hal seperti itu dan Beta sendiri tidak mampu untuk membantahnya. Sampai akhirnya Nu datang dan menghentikan perdebatan mereka karena ada perintah dari Nona Alpha untuk segera menjalankan misi di Tanah Suci Limbum. Jadi sebenarnya scene ini harusnya terjadi setelah arc Kota Suci selesai. Cuma di animenya sangat-sangat dimajuin dan ya seperti biasa jadi kelihatan kurang lucu. Tentu kalian yang cuma nonton animenya pasti bertanya-tanya kapan Chit menatap OP Epsilon dengan tatapan yang panas. Karena memang tatapan Chit yang dimaksud oleh Epsilon itu berasal di Kota Suci atau di momen pertemuan mereka kembali setelah tidak bertemu cukup lama. Nah, hampir setiap harinya kan Epsilon selalu menambahkan jumlah slime di beberapa bagian tubuhnya, terutama di bagian Opai. Supaya orang lain mengira kalau body Epsilon itu memang lagi tahap pertumbuhan dan semakin berkembang. Jadi tentu Chit yang sudah tidak melihatnya cukup lama juga terkejut dengan OP Epsilon yang semakin hari semakin besar dan juga menawan. Makanya di sini nih Chit sempat melirik ke arah bagian itu, walaupun ya Chit tahu kalau OP Epsilon itu 99%-nya terbuat dari slime dan memang dia punya harga diri yang sangat tinggi. Cuma tetap saja Chit kagum dengannya karena untuk mempertahankan bentuk dan kelenturannya itu butuh kontrol sihir yang sangat tinggi, yang berarti pengendalian sihir Epsilon juga semakin gila. Jadi memang Epsilon mengatakan yang sebenarnya kalau Chit sempat menatap OP-nya, cuma cara dia memberitahu Beta selalu dilebih-lebihkan seperti itu. Bahkan kalau di light novelnya Beta sampai tergagap dan memilih untuk kabur sambil menangis. Lalu Shin pun berpindah ke Mitsugoshi di mana saat itu Alexia dan Ari sedang berbelanja di sana. Dan yang melayani mereka langsung adalah Gamma atau nama lainnya adalah Luna yang merupakan presiden Mitsugoshi itu sendiri.
Nah, kalau untuk scene ini harusnya terjadi setelah insiden penculikan Alexia atau tepat setelah Alexia ditolak oleh Chit. Karena kan pada saat itu Alexia merasa sangat bersalah dan berniat minta maaf padanya. Makanya Iris mengajaknya ke Mitsugoshi untuk sekalian mencari hadiah yang akan Alexia berikan pada temannya atau Chit. Cuma di sini tujuan Alexia berbelanja di Mitsugoshi diganti menjadi persiapan pergi ke kota suci karena memang dia akan menjadi tamu undangan di sana. Walaupun tujuan sebenarnya adalah melakukan penyelidikan pada pihak gereja atau agama suci di sana. Ya, hal itu masih sangat masuk akal karena memang sebagai tamu undangan Alexia juga membutuhkan pakaian yang bagus dan Mitsugoshi menyediakan semua itu. Namun dari percakapan mereka di sini seperti diperlihatkan kalau Iris dan Alexia sudah pernah mengunjungi toko itu dan bahkan Iris sempat bertanya, apakah hadiah untuk temanmu? Lalu berikutnya ada scene yang memperlihatkan saat Chit masih dirawat di ruang perawatan sementara akademi dan juga Rose yang dengan bahagia menemuinya langsung untuk memastikan keadaannya. Ya, scene ini udah gue jelasin di konten breakdown sebelumnya karena memang kejadiannya terjadi tepat setelah Lieutenant dikalahkan. Cuma kalau di anime ditampilkan lewat flashback singkat Chit sendiri yang saat itu sudah duduk berduaan bersama Rose Oriana di salah satu gerbong kereta. Jadi memang mereka berdua itu kebetulan bertemu di kota saat akan menaiki kereta dan karena tujuan mereka sama yaitu Tanah Suci Limbum, makanya Rose yang kebetulan melihatnya memaksa Chit untuk ikut di gerbong yang sama dengannya dan tentu gerbong yang dipesan oleh Rose jauh lebih nyaman dan juga mewah. Tapi jika saja Chit tahu akan berakhir seperti itu, dia mending berlari dengan kecepatan penuh dan itu hanya akan membutuhkan waktu beberapa jam. Di sini banyak hal yang harus katakan mengenai hubungan percintaan mereka ke depannya yang kemungkinan besar akan melalui jalan yang sulit untuk bisa bersama selamanya. Cuma ya tentu Chit tidak mengartikannya seperti itu karena memang selama ini Rose-nya yang sudah salah paham. Bahkan Chit menganggap kalau semua perkataan Rose itu berhubungan dengan doktrin keagamaan dan berat mengajak Chit masuk ke agamanya. Jadi dari sudut pandang Chit itu, Rose merupakan orang yang sangat fanatik dengan agamanya. Di sini kan Rose sempat bertanya apakah tujuanmu datang ke Tanah Suci untuk mengikuti ujian Dewi. Dan Chitnya cuma iya aja karena memang dia berpikir kalau dirinya diundang Alpha ke sana untuk diajak nonton bareng. Jadi setiap beberapa tahun sekali Tanah Suci itu mengadakan ujian Dewi dan biasanya para pejuang hebat dari seluruh dunia akan ikut dalam ujian itu. Karena jika Tanah Suci sampai menjawabnya, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan salah satu pejuang kuno yang sangat hebat. Nah, kata mereka jika orang yang mengikuti ujian Dewi beruntung atau berhasil mengalahkan salah satu pejuang kuno, maka orang itu akan diberkahi dengan kekuatan, kekayaan, dan juga kemakmuran. Makanya Rose sangat bersemangat mendukung Chit karena dia pikir Chit mengikuti ujian Dewi juga untuk tujuan seperti itu. Soalnya jika Chit mendapatkan berkah dari sang Dewi dan namanya semakin dikenal, kan otomatis orang tua Rose juga akan merestui hubungan mereka berdua. Kalau di light novelnya perjalanan mereka itu menghabiskan waktu selama 4 hari dan bahkan mereka sempat menginap satu malam di kota peristirahatan. Tentu Chit yang bersama Rose Oriana juga mendapatkan kamar sendiri yang sangat mewah dan dia sangat menikmati itu. Rose juga sempat membicarakan insiden penyerangan akademi sebelumnya dan Rose masih meyakini kalau pria yang mengaku sebagai Shadow dan anak buahnya itu adalah Shadow Guardian yang asli. Karena Rose sempat mengamati teknik berbedang mereka yang sangat berbeda dan bahkan Rose sampai kagum dengan kekuatan mereka. Sebenarnya Rose sudah mengatakan semua itu pada Iris dan pihak Ksatria Midgard dan juga meyakinkan mereka kalau kelompok terus yang menyerang akademi itu bukan bagian dari Shadow Guardian. Cuma kan ya seperti biasa Iris dan para ksatrianya sangat keras kepala dan asal memutuskannya saja. Jadi mereka tetap meyakini kalau kelompok teroris juga bagian dari Shadow Guardian, makanya organisasi itu yang ditetapkan sebagai dalang dari semua penyerangan. Lalu di sepanjang perjalanan menuju Tanah Suci, kita ditunjukkan beberapa monster liar dan bahkan ada satu monster yang sangat mirip dengan naga atau memang naga asli dan juga tempat seperti reruntuhan kuno. Tapi gue sendiri nggak paham apa itu karena hanya ada di animenya. Soalnya di light novelnya beberapa kali dijelaskan kalau naga asli itu sudah punah dari dulu dan tidak mungkin ada di masa ini. Lalu setelah sampai di Tanah Suci Limbum, Chit dan Rose memutuskan untuk berjalan-jalan lebih dulu sebelum menuju ke hotel atau tempat penginapan. Kalau kita perhatikan ada banyak patung 3 pahlawan di kota itu dan mereka bertigalah yang mengalahkan sang iblis Diabolos di masa lalu. Bahkan sampai ada souvenir yang punya bentuk menyerupai lengan kiri Diabolos yang sudah tertusuk oleh pedang pahlawan Olivier. Karena memang menurut legendanya di masa lalu pahlawan Olivier itu berhasil memotong lengan kiri Diabolos dan menyegelnya di Tanah Suci. Dan mungkin reruntuhan kuno inilah yang digunakan untuk menyegel lengan kiri Diabolos. Kalau di light novelnya Chit sempat mengatakan kalau dia membeli souvenir itu sebagai oleh-oleh untuk Yoro nantinya karena Jagaimo punya pesanan sendiri dan mungkin nanti Chit juga akan membelikan pesanan dia.
Lalu setelah berjalan-jalan kembali, kebetulan mereka menemukan Natsume Sensei yang sedang mengadakan sesi tanda tangan di kota itu. Sedangkan Rose yang sangat ngefans padanya tentu tidak mau melewatkan kesempatan dan rela ngantri cukup panjang. Jadi ya terpaksa Chit juga ikut ngantri dan pura-pura membeli bukunya untuk mengetahui siapa Natsume itu. Karena setelah membaca buku-bukunya, ternyata judul dan ceritanya sangat mirip dengan karya-karya di bumi. Jadi seperti yang pernah gue jelasin di konten breakdown episode 3-nya, atau tepatnya mengenai masa lalu beta yang kena skip. Dulunya beta itu seringkali diceritakan tentang dongeng atau kisah-kisah di bumi oleh Chit. Nah, dari situlah beta mendapatkan banyak referensi baru untuk menulis karyanya sendiri, walaupun tetap saja kata Chit beta itu seorang plagiat karena isi ceritanya hampir sama persis. Makanya Rosman mengatakan kalau karya Natsume itu punya banyak genre yang berbeda dan semuanya seperti ditulis oleh orang yang berbeda. Kalau di light novelnya beta itu punya penampilan yang cukup berbeda dengan biasanya dan juga menggunakan penutup kepala karena memang dia sedang menyamar sebagai Natsume. Jadi dari kejauhan Chit tidak menyadari kalau Natsume itu adalah beta. Lalu saat meminta tanda tangannya, beta malah menuliskan rincian rencana dari misi yang akan mereka jalankan dan itu semuanya menggunakan bahasa kuno. Jadi ya tentu Chit tidak memahaminya karena memang dia tidak bisa membaca tulisan kuno. Lalu Shin pun berpindah ke tempat lain atau di dalam bangunan gereja dan saat itu Alpha seolah sedang bertanya pada Olivier sambil memandang patungnya dan juga pada uskup agung yang sudah dibunuh oleh seseorang. Jadi sebenarnya Alpha cukup terlambat menemui uskup agung Drake dan keburu dibunuh oleh orang lain. Tapi Alpha akan menunggu tempat suci terbuka besok untuk mencari tahu kebenaran dan informasi yang Alpha butuhkan. Lalu di malam harinya dari bangunan yang sangat tinggi, Chit sedang menikmati pemandangan di kota itu, tapi dia malah melihat ada seseorang yang mencurigakan yang baru saja keluar dari bangunan gereja. Jadi Chit pun sengaja menghadangnya di gang sempit dan sempat menangkis serangannya. Namun di saat yang bersamaan tubuh orang itu tiba-tiba terbelah oleh tebasan yang sangat mematikan dan itu Epsilon yang telah melakukannya. Karena memang Epsilon punya pengendalian sihir yang sangat tinggi dan dia bisa menebas musuhnya dari jarak yang cukup jauh hanya dengan kekuatan sihir. Ya di sini bisa kita lihat kalau Epsilon selalu menggoyangkan OP kebanggaannya supaya tuannya memperhatikan bagian itu. Nah karena target mereka malah dieksekusi oleh pihak lain dan sang Algojo masih belum ditemukan, jadi Epsilon bilang kalau kami akan beralih ke rencana B. Tentu seperti biasa di sini Chit pura-pura memahami semuanya dan bahkan sempat bertanya tapi kalian sudah tahu kan? Namun Chit juga mengatakan kalau dirinya akan bergerak sendiri dan jangan sampai ada yang menghalangi. Sebenarnya sebelum sampai sini ini ada satu kejadian yang sangat menarik, cuma gue yakin kalau sini itu nggak akan kena skip dan mungkin akan ditampilkan di episode selanjutnya. Karena itu merupakan momen yang sangat-sangat menarik dimana kita bisa melihat tubuh mulusnya Alexia dan juga Chit yang akan menunjukkan Excalibur-nya pada Alexia. Yaitu adalah scene dimana Alexia dan Chit mandi bersama di pemandian air panas dan tentu mereka sama-sama telanjang. Episode kali ini pun ditutup dengan pertemuan Chit dan Epsilon dan juga Chit yang mengatakan kalau tubuh Epsilon itu dipenuhi dengan slime. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.